Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Laili akan mempresentasikan tentang pendidikan keperawatan. Definisi pendidikan dalam keperawatan. Pendidikan dalam keperawatan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan yang dimilikinya, sehingga dapat diaplikasikan dalam bentuk pelayanan profesional yang berbentuk biopsikososio dan spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Tujuan dari pendidikan tinggi dalam keperawatan: menumbuhkan atau membina sikap dan tingkah laku profesional yang sesuai dengan tuntutan profesi keperawatan, membangun landasan ilmu pengetahuan yang kokoh, menumbuhkan atau membina keterampilan profesional, menumbuhkan atau membina landasan etik keperawatan yang kokoh dan mantap sebagai tuntutan utama dalam melaksanakan pelayanan atau asuhan keperawatan dalam kehidupan keprofesian. Fungsi pokok pendidikan tinggi keperawatan. Yang pertama ada fungsi pendidikan, yang kedua ada fungsi riset ilmiah atau pengembangan profesi yang terarah pada tuntutan kebutuhan dan penerimaan di masyarakat. Yang ketiga ada fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan. Hakikat pendidikan tinggi keperawatan sebagai ilmu dan seni merupakan suatu yang dalam aplikasinya lebih ke arah ilmu terapan dengan menggunakan pengetahuan, konsep, dan prinsip. Sebagai profesi yang berorientasi kepada pelayanan, maka dalam kesehariannya keperawatan berusaha dengan segala tindakan atau kegiatan bersifat membantu klien. Mempunyai 3 sarana dalam pelayanan keperawatan, di antaranya individu, keluarga, dan masyarakat sebagai klien. Memberikan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kesehatan dan pembinaan kesehatan, pencegahan penyakit, penentuan diagnosa dini, penyembuhan, serta rehabilitasi dan pembatasan kecacatan. Peran pendidikan tinggi keperawatan: membina sikap, pandangan, dan kemampuan profesional, meningkatkan mutu pelayanan atau asuhan keperawatan dan kesehatan, menyelesaikan masalah keperawatan dan mengembangkan iptek keperawatan melalui penelitian. Landasan pengembangan sistem pendidikan tinggi keperawatan: tekanan dan tuntutan kebutuhan masyarakat atau prediksi community need and demand, yaitu bila kebutuhan dan tuntutan masyarakat meningkat, maka dibutuhkan berbagai jenis lulusan dengan berbagai jenjang. Perkembangan global keperawatan profesional harus memperhatikan kaidah-kaidah keperawatan sebagai profesi. Kemampuan sistem memanfaatkan hasil dan keluaran. Kemampuan sistem dalam pengadaan dan pengembangan sumber daya pendidikan. Perkembangan pendidikan tinggi keperawatan. Pada tahun 1983, saat deklarasi dan Kongres Nasional Pendidikan Keperawatan Indonesia yang dikawal oleh PPNI dan diikuti oleh seluruh komponen keperawatan Indonesia, pendidikan ilmu kesehatan saat itu sepakat bahwa pendidikan keperawatan Indonesia adalah pendidikan profesi dan oleh karena itu berada pada pendidikan jenjang tinggi. Sejak itu juga dikaji dan dirancang suatu bentuk pendidikan keperawatan Indonesia yang pertama, yaitu di Universitas Indonesia, yang program pertamanya dibuka pada tahun 1985. Pada tahun 2008, PPNI, AIPNI, dan dukungan serta bekerja sama dengan Kemendiknas melalui Project Healthy Profession Educational Quality atau HPEQ memperbaharui dan menyusun kembali standar kompetensi perawat Indonesia, naskah akademik pendidikan keperawatan Indonesia, standar pendidikan nurse, standar borang
Akreditasi Pendidikan Nurse Indonesia. Jenis dan jenjang pendidikan keperawatan. Yang pertama ada program pendidikan D3 keperawatan. Pada lulusan jenjang ini adalah AMD-GAP atau ahli madya keperawatan yang memiliki sikap tingkah laku kemampuan basic profesional nursing praktek, lebih mengutamakan pada penguasaan sikap dan keterampilan dalam bidang keprofesian dengan landasan pengetahuan yang memadai. Pada jenjang ini harus menyelesaikan beban 96 SKS nasional dan 14-24 SKS lokal. Yang kedua ada program pendidikan sarjana keperawatan. Pada lulusan jenjang ini diharapkan memiliki sikap dan kemampuan profesional kompeten. Pendidikan ini menekankan pada penguasaan landasan keilmuan. Pada jenjang ini terdapat 2 tahap, yaitu tahap program akademik dengan gelar sarjana keperawatan atau S.Gep dan tahap program profesi dengan gelar profesi nurse. Pada jenjang ini harus menyelesaikan 121 SKS reguler, 50 SKS transfer, sedangkan jenjang profesi 25 SKS. Yang ketiga ada program magister keperawatan. Pada lulusan jenjang ini diharapkan berkompeten di bidang kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Dan yang terakhir ada program spesialis bidang keperawatan. Pada jenjang pendidikan ini merupakan pendidikan yang memperdalam pengetahuan dan keterampilan keprofesian. Jenjang ini didasarkan pada tuntutan kebutuhan pelayanan keperawatan dan perkembangan ilmu keperawatan, khususnya ilmu keperawatan klinis. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.